Kadaasana. Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Oke, selamat pagi. Pagi. Good morning. Good morning. How are you guys? I'm fine. Okay, I'm fine too. Thank you so much. Ya, sudah sarapan tadi? Sudah. Ya, oke, Panda semangat sekali hari ini. Oke, so jadi hari ini sesuai dengan jadwal bertemu lagi bersama saya Miss Ade pada pembelajaran public area. So welcome to the public area. Selamat datang di the public area. Seperti yang kalian lihat di depan kalian ada beberapa peralatan manual dan juga ada beberapa peralatan makinal yang akan kita ketahui ya nantinya. Tapi untuk hari ini, we would like to focusing on beberapa peralatan manual yang akan kalian pelajari. Ya, so before that, ini dengan kelompok berapa? I would like to do some presentations. Kelompok 16. Kelompok 16, apakah semuanya hadir perangkat kelas? Ya, sudah hadir. Oke, 10 orang, is that right? Yes. Oke, good job, complete. Jadi, seperti yang sudah saya beritahu tadi, kita akan mengenal lebih lanjut mengenai fungsi dan juga alat. Bagaimana cara kalian menata sebuah troli itu akan saya nilai juga. So, jadi seperti apa yang sudah kita pelajari di praktek yang pertama, I would like to review. Saya akan mereview dulu. Kira-kira kalian ingat nggak sih sama materi yang sudah kita pelajari di praktek pertama? Ya, jadi karena untuk praktek ini kebetulan kita bertemu lagi di praktek kedua. Kira-kira masih ingat nggak sih kalian nama alat, fungsinya apa? Setelah itu kira-kira peralatan yang dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Ada kelompok-kelompok penampung, ada kelompok-kelompok linat atau lena. Kira-kira masih ingat nggak? Misalnya mau review dulu, I would like to give you some plus point. Saya akan berikan poin plus. Silahkan deh. Oke, bantu saya atau bantu mengingatkan teman-temannya untuk menjelaskan 3 jenis bahan pembersih dulu. Yes, 3 jenis bahan pembersih dulu. Apa namanya dan fungsinya apa? Ya. Apa namanya dan fungsinya apa? Yang ini karpet cleaner untuk membersihkan karpet. Oke, good job. Yang ini wood polisher untuk membersihkan area kayu. Yang ini floor cleaner untuk membersihkan lantai. Oke, good job. Give applause. Kita bahas ya. Next, move on to cleaning equipment. 4. Ya, 4 jenis bahan. Yang ini floor broom untuk menyapu area lantai. Yang ini dustpan untuk menampung sampah. 2 lagi. Yang ini floor brush untuk menyikat lantai. Dan yang ini adalah farm broom untuk menyapu di halaman. Oke, good job. Give applause. Oke, thank you so much, Dik. Namanya siapa? Ya, masih ada Nih, Kadek. Duita Maharani. Oke. Silakan duduk. Thank you so much ya. So, now tadi mau yang boy. Ayo boy, silakan boy. Siapa yang jatuh antara 4 orang ini untuk maju ke depan menjelaskan bahan pembersih dan juga cleaning equipment. Iya, boy. Boy, please. Master kita. Ya, silakan berdiri bro. Yes. Masih sama, 3 jenis bahan pembersih dan juga fungsinya apa? Yang ini adalah multi purpose cleaner yang digunakan ketika bahan lainnya habis. Oke, boleh atau sering kita sebut dengan bahan Guna. serbaguna ya. Yang ini adalah glass cleaner yang digunakan untuk membersihkan kaca. Oke, good job.
Yang ini adalah air sprayer yang digunakan untuk mengharumkan ruangan. Oke, air freshener. Ya, yang digunakan untuk mengharumkan ruangan. Kalau sprayers itu adalah botol semprot, bottle sprayers. Ya, kalau yang ini adalah air freshener. Oke. And then 3 jenis cleaning equipment. Oke. Yang mana saja boleh. Kalau mau yang jenis fluid boleh juga. Kalau mau yang peralatan yang bisa dipakai. Yang ini adalah glass float yang digunakan untuk membersihkan area kaca. Yang ini adalah cotton float yang digunakan untuk membersihkan area meja yang basah. Yang ini adalah soft float yang digunakan untuk membersihkan media apa? Media apa? Bisa dibantu temannya? Yes, media kayu. Good job. Give applause. Yes. What is your name, boy? Kadek Denia Ditya. Kadek. Dengan caranya menata sebuah pabrik karya troli. Ya, jadi selama proses pembelajaran sekarang, jadi nanti kalian diharapkan, para siswa diharapkan untuk mampu menata sebuah pabrik karya troli. Ya, dan juga kalian diwajibkan untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada pada di area troli ini. Sehingga selama proses pembersihan, kalian bisa mengambil alat di mana tempatnya sesuai dengan tempatnya. Kalian mau mengambil di mana? Ya, are you ready guys? Kita move on ke materi baru ya. Oke, so ini adalah sebuah public area trolley. Apa kira-kira fungsi dari public area trolley? Sebelum saya menjelaskan lebih detail kapan sih kita menggunakan public area trolley? Ayo, kapan kita menggunakan public area trolley? Yes? Saat melakukan pembersihan di area umum yang membawa bahan atau alat yang banyak. Oke, saat membawa bahan atau peralatan yang banyak. Kalau misalnya temannya jawab seperti itu, ada carry-carry juga. Kita bisa bawa carry-carry 2, kita bisa bawa carry-carry 3, peralatannya banyak. Apa kira-kira yang lebih spesifik? Ayo, critical thinking. Kenapa? Saat apa? Saat kalian ditugaskan untuk apa? Ayo, ada yang bisa menjawab mungkin? Saat kalian ditugaskan untuk apa? Kenapa kita membawa public area trolley selain media yang kita butuhkan atau selain peralatan yang kita perlukan banyak? Silahkan. Oke, jadi contoh ya. Miss Ade adalah sebagai PA supervisor, atasan kalian ya. Kalian adalah bawahan-bawahan saya. Jadi saya tugaskan kalian untuk membersihkan tolong bersihkan lantai 1, 2, 3 yang ada di ranah warna kosta. Dan Anda bisa mengidentifikasi area apa saja yang akan kalian bersihkan. Setelah itu kalian akan berpikir, oke, ada medianya, media A, B, C, media kayu, ya media kaca, ada lantai juga atau floor. Saya nggak bisa membawa media yang sedikit. Saya harus membawa atau trolley. Bisa saya gambarkan seperti itu pada saat kalian membawa area atau trolley. Lalu, kapan kita membawa carry-carry misalnya? Ya, kita membawa carry-carry di saat ada beberapa ruang yang kita bersihkan dan PA trolley tidak bisa dibawa masuk. Dan kita bisa ambil alat dan bahkan menggunakan carry-carry. We just need to bring carry-carry there. Ya, kita bisa cukup membawa carry-carry saja. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? So, di saat kalian sudah tahu kapan kita menggunakan public area trolley cleaning card. Jadi sekarang ada beberapa komponen-komponen yang harus kalian ketahui sebelum kalian menata sebuah trolley. Biar nggak asal-asalan kalian naruh. Ya udah, saya maunya naruh bak di atas, Miss. Saya maunya naruh bahan pembersih di mana saja. Karena saya sukanya di sana, Miss. No, that's wrong. Ya, itu adalah hal yang salah. Ya, jadi ada komponen-komponen trolley, sudah ada penempatannya di mana sebaiknya kalian menaruh sebuah peralatan dan juga bahan-bahan pembersih agar terlihat rapi dan juga susunannya terlihat rapi juga. Oke? So, untuk komponen-komponen trolley yang pertama, mau didengarkan dengan baik, ada yang namanya handle. Handle ini adalah sebuah pegangan.
Ya, pada saat kalian ingin memindahkan troli, then you need to hold the handle first. Ya, and then yang kedua ada garbage hamper. Ya, garbage hamper ini adalah tempat sampah yang dilapisi dengan garbage plastik. Yes, good job guys. Ya, ada handle, ada garbage hamper dan juga dilapisi dengan garbage plastik. And then kita move on ke depan sedikit. Public area trolley ini memiliki 3 racks. Ya, yang pertama rak paling atas apa namanya? Top rack. Good job. Top rack ini digunakan untuk menempatkan peralatan-peralatan yang ukurannya kecil. Linen contohnya, sport contohnya. Ya, ada hand brush. Kalian bisa tempatkan di sini. Ya. And then move on ke rak yang di bawah. Namanya middle. Yes, middle rack. Ini digunakan untuk menempatkan chemical, bahan-bahan pembersih, atau kita sering sebut dengan cleaning supplies. Ya, di rak yang kedua. Setelah itu rak yang ketiga, ini ada yang namanya bottom rack. Yes, bottom rack. Ya, bottom rack ini digunakan untuk menempatkan carry caddy. Ya, yang di depan bottom rack ada space for additional equipment. Jadi kalau misalnya kalian ingin membawa peralatan-peralatan tambahan, kalian bisa letakkan di depan. Oke? And then ada lubang di sini. Ini fungsinya untuk apa, Miss Adi? Ya, lubang-lubang ini namanya hole for stick. Nah, hole for stick ini digunakan untuk menempatkan peralatan-peralatan manual yang memiliki tangkai atau yang ada sticknya. Ya, agar kita mudah membawa, jadi kita bisa masukkan ke dalam lubang. Oke? Can you get the point? Yes, yang terakhir ada roda. Sering kita sebut dengan wheels. Ya, roda, wheels. Pastikan pada saat kalian membawa atau menggunakan PA trolley ini, wheels atau roda dalam keadaan yang layak digunakan, dalam keadaan yang baik. Ya, agar nantinya tidak terjadi sebuah kecelakaan kerja pada saat kalian menggunakan public area trolley ini. Oke, can you get the point? Bisa ya? Oke, saya mau satu orang untuk maju ke depan menjelaskan komponennya saja dulu, jangan menata dan dulu. Kira-kira kalian tangkap nggak sih komponen-komponen dari PA trolley itu apa saja? Kira-kira kalian bisa nggak? Kalau kalian sudah bisa menjelaskan komponen, baru kita move on ke menata trolley. Ayo. Oke. Please, adiknya kan sudah nanti lagi ya. Silahkan. Yang pertama handle digunakan untuk menggerakkan troli. Yang kedua garbage hamper digunakan untuk menaruh sampah. Dan dilapisi dengan garbage plastik. Yang keempat ada top rack. Yang kelima ada middle rack. Dan keenam ada bottom rack dan memiliki space for additional equipment. Dan yang terakhir ada wheels untuk menggerakkan troli. Good job, namanya siapa dek? Ini kadang Novia. Oke, Novia Wardani. Silakan dulu Wardani. Oke, nice ya. Dari troli, saya akan langsung ajarkan kalian bagaimana caranya menata troli. Ya, yang baik dan benar agar nantinya selama proses pekerjaan itu kalian gampang membawanya. Ya, yang pertama yang perlu kalian pay attention adalah picture kalian sudah memasang garbage plastik. Ya, garbage plastik ini harus dipastikan sudah ada
pinggirannya juga, di hole for sticknya. And then lanjutkan di middle rack-nya. Kalau middle rack-nya sudah dalam keadaan bersih, kalian bisa lanjutkan ke apa namanya rack yang ketiga? Yes. Tadi top rack ini digunakan untuk menempatkan bahan-bahan pembersih yang berukuran kecil. Jadi saya akan mulai dari menata peralatan kecil terlebih dahulu. Sudah saya siapkan alatnya. Ini namanya apa? Hand brush. Jadi karena dia berukuran kecil, kita di atas ya. Setelah itu ada foam. And then we have kinds of clothes. Kita punya jenis-jenis dari clothes ya. Those are yang pertama ada grass clothes, and then cotton clothes, and then soft clothes. Ya, oke, nice. And then saya punya peralatan yang digunakan untuk menghancurkan noda lembaga berlantai, namanya floor scraper. Ya, floor scraper, and then ada hand dustpan dan hand broom. Setelah itu ada sabun. Oke, sudah semuanya peralatan yang berukuran kecil sudah saya letakkan di top rack. Ya, gelas, yes, gelas lipat pada hanger. And then saya akan langsung menata peralatan. Sebelum peralatan, saya akan mulai menata bahan pembersih seperti dahulu ya. Ada chemical atau cleaning supplies ya. Jadi bisa kalian lihat di sini satu jenis cleaning supplies itu terdiri atau jumlahnya ada 2. Kenapa ada 2? Kenapa kita nggak bawa satu aja ya? Karena kan volume-nya 1. Oke. Jadi karena bahan-bahan pembersih ini bersifat cair dan dia mudah habis ya, jadi kita bawa cadangan 1. Agar nanti kita tidak bolak-balik. Kalau misalnya kalian sudah melatih 3 bahan pembersihnya habis, Miss. Contohnya glass cleaner. Nah, ya kan kalian akan turun lagi ke pantry ya. Kita bawa 1 botol untuk cadangan ya. Jadi bagaimana cara menempatkannya? Pastikan seluruh sprayers atau lubangnya itu dalam satu arah ya. Arahnya itu adalah satu arah. Kenapa harus satu arah, Miss? Ini akan menghasilkan estetika kerapian ya, daripada atau pada saat kalian menata toli. Letakkan air freshener, carpet cleaner, setelah itu ada MPC, and then ada apa ini? Glass cleaner, and then I have what's this? Wood polyester, yeah, wood guys, kayu. And then ada punya pump, yes. Dan juga ada floor. Oke, apakah sudah semua jenis dari chemical saya taruh, saya letakkan? Sudah? Oke, jika sudah, saya akan move on langsung ke bottom right. Ya, di bottom right itu apa saja, Miss, adanya? Yang pertama kita letakkan carry. Setelah meletakkan carry, kita bisa pasang terlebih dahulu. What is this? Yes, warning sign. Ini ada tulisannya cleaning in progress. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Cleaning in progress? Yes. Oke, untuk memberitahu bahwa sedang berlangsungnya proses pembersihan. And then I have, what is this? Dustpan. Nanti di rumah kalian bisa tukar kata serok menjadi dustpan ya. Bu, tolong dong ambilin dustpannya. Jangan bilang serok lagi. Kalian bisa terapkan ini di rumah ya, ya. Setelah itu I have, ini apa? Yes, mop dan bucket. Make sure ini ada hole ya. Kalian bisa terapkan ke dalam hole ya. Setelah itu I have 2 toilet. Yes.
jumlahnya adalah 10 orang, yang dimana kalian harus bekerja sama untuk menata sebuah public area trolley seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, dari proses saya tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang masih ragu mengenai komponen-komponennya? Setelah itu ada yang masih belum bisa bagaimana cara menatanya? Is there any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah lengkap? Aman kira-kira? Aman? Karena misalnya mulai melihat wajah-wajah yang kebingungan ini. Ayo. Aman nggak kira-kira? Aman ya? Mungkin nanti bisa ya? Bisa ya? Bisa menata troli? Oke, good job. Kalian bisa perhatikan dulu. Silahkan semuanya berdiri, diperhatikan bagaimana cara bisa lihat dulu bagaimana caranya menata troli. Kalian bisa lihat peralatan-peralatan yang diletakkan di sini. Ya, oke. Silahkan dilihat dulu kira-kira alat apa yang saya letakkan. Setelah itu bahan pembersihnya dan display suara additional. Oke, bisa kira-kira menata sebuah troli? Ayo kalau ada. Oke, jadi setelah tadi saya sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya menata troli. Jadi sekarang saya mau melihat skill kalian. Karena kenapa? Karena di public area itu kalau misalnya kalian tidak memiliki skill untuk mengetahui nama alat, fungsi, dan juga bagaimana caranya menata troli, kita tidak bisa melakukan proses pembersihan. Ya, karena di kelas 10 itu kalian diwajibkan untuk mengetahui bagaimana caranya menata sebuah public area troli sebelum kalian melakukan proses pembersihan. Oke, without further ado, jadi biar tidak menyita waktu yang terlalu banyak, saya akan langsung saja memberikan kalian penugasan untuk membagi diri menjadi 2 kelompok. Kelompoknya itu akan saya bagi, dan karena kebetulan sekali jumlah kelompoknya hari ini adalah 10 orang. Jadi saya akan bagi kalian menjadi 2 grup yang terdiri dari 5 orang. 5 orang ya, ada grup 1 dan ada grup 2. Ya, jadi saya akan hitung di sini yang mendapatkan nomor 1 dengan yang nomor 1, yang mendapatkan nomor 2 dengan yang nomor 2. Jadi contohnya seperti ini, 1, 2, 1, 2. Nanti yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Bisa dipahami? Kalian tidak memilih kelompok sendiri, karena nanti bisa tahu kalian akan menentukan paling banyak. Ya, are you ready? Oke. Dengarkan dengan baik, kalian mendapatkan nomor berapa, nomor 1 atau nomor 2? Karena saya tidak mau menjawab, Miss, saya nomor berapa ya? Tadi lupa. I want to answer that question. Ya, bisa tidak mau menjawab pertanyaan seperti itu. Kalian dengarkan yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2. Oke? So, I would like to try with you. 1, 2. 1, 2. Sudah? And then 2. 1, 1, 2, 2, and 1. Ya, raise your hand 1. Oke. 2. Ya, silakan cari kelompoknya. Kelompok 1 di depan dan kelompok 2 di belakang. Silakan. Ayo. Ayo, kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakang. Dan apa yang akan saya nilai nantinya dan apa yang akan kalian lakukan di depan presentasinya, ngapain bisa. Jadi kalian saya tugaskan untuk 1 kelompok menata 1 kali troli. Ya, apa yang perlu dipersiapkan oleh grup itu? Yang pertama adalah mempersiapkan moderator. Ya, moderator ini bertugas untuk yang pertama membuka presentasi dan menjelaskan atau memperkenalkan the member of the group, ya, anggota kelompoknya. Setelah itu yang ketiga, di saat presentasi sudah mulai, moderator menjelaskan komponen-komponen dari PA troli. Oke. Setelah itu, sisa orang kelompoknya 4 orang ini akan menata sebuah public area troli. Demo, ya, demo menatanya. Oke, kalau misalnya mau menata toprak dulu ditata. Jangan sampai ada alat yang jatuh atau hati-hati dalam proses menata. Hati-hati dalam proses bekerja. Ya, setelah semuanya alatnya, bahan pembersih chemical sudah ditata,
Ya, satu kelompok dua pertanyaan yang diutarakan atau yang ditujukan kepada anggota kelompoknya. Karena anggota kelompoknya kan nggak ada ngomong, si moderator aja, dia tugasnya menata dan menjawab pertanyaan. Oke, si moderator tidak boleh menjawab pertanyaan. Si moderator dia, karena dia sudah bertugas untuk menata, karena dia sudah bertugas untuk menjelaskan komponen-komponen dari grafik kalkulator. Oke, kita presentasi kali ini saya akan mulai dari grup 1 terlebih dahulu ya. Grup 1, are you ready? Ready. Okay, ready, not ready, should be ready. Saya Kadek Mediana. Sekian perkenalan kami dan kami akan mulai dengan menjelaskan komponen-komponen troli. Silakan di depan tekankan trolinya. Ya, member dari grupnya bantu trolinya. Oke, jelaskan dulu komponennya setelah itu menata ya. Silakan dulu. Yang pertama ada header, Oke. yang kedua ada garbage counter dan dilapisi dengan garbage graphic, dan selanjutnya ada top rack, ada middle rack, dan button rack. Selanjutnya ada hole for stick, ada space for additional equipment, dan yang terakhir ada wheels. Baik, kita menjelaskan tentang komponen-komponen troli. Saya akan menjelaskan selanjutnya dengan cara menggunakan troli. Saya sudah selesai menata troli dan sekarang saya akan buka sesi tanya jawab dan kritikan bagi kelompok 2. Silakan kelompok 2, apakah kalian ada pertanyaan dan juga apakah kalian memiliki pendapat bagaimana performnya dari kelompok 1? Raise your hand. Yes. Apa penggunaan? Okay, nice question. Apa kegunaan garbage plus pada troli? Ya, silakan siapa yang akan menjawab? Cover dan dilapisi dengan layer plastik untuk menampung sampah saat melakukan pembersihan. Bisa diterima?
Jadi grup 1. Yes. Oke, kritikan untuk grup 1 pada saat menata troli kurang berhati-hati. Ya, ada lagi? Ada pendapat lagi? Yang pertama, kurang hati-hati. Lagi apa yang bisa kalian berikan komentar untuk grup 1? Ya, selain kurang berhati-hati, apa lagi kira-kira? Yes. Menurut saya, mungkin karena pertama kalinya ya, jadi mereka tuh ngomongnya tuh nggak lancar moderator. Oke, ngomongnya Google, moderatornya nggak lancar. Oke, bagaimana kelompok 1? Apa kira-kira usaha kalian untuk memperbaiki presentasi selanjutnya? Ya, kami akan belajar lebih lancar presentasinya nanti. Oke, untuk Boy kira-kira apa yang akan kalian lakukan usahanya? Saya harap kedepannya lebih baik aja. Oke, dia harap kedepannya akan lebih baik lagi pada saat melakukan presentasi. Ya, oke, give applause untuk grup ulangan. Oke, dan akan ditutup presentasi. Sekian presentasi kita. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan satu dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Good job. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, good job. Jadi itu tadi kelompok terakhir yang sudah melakukan presentasi ya. Jadi setelah kedua kelompok maju, kalian juga sudah menata sebuah troli. Namun perlu misalnya berikan sedikit evaluasi, kritik yang membangun untuk kedepannya. Ya, apa itu? Yang pertama, pada saat kalian menjelaskan komponen-komponen daripada public area trolling, make sure that you explain also fungsinya untuk apa. Top rack fungsinya untuk menaruh apa, middle rack fungsinya untuk menaruh apa yang ada di middle rack, chemical kan atau mop atau apakah. Ya, itu dijelaskan pada saat kalian menjelaskan komponen-komponennya. Jangan hanya top rack, middle rack, jangan seperti itu. Ya, kembangkan sedikit kata-katanya mengenai apa yang seharusnya ada di top rack, middle rack, dan juga di bottom rack. Itu yang pertama ya. Untuk evaluasi yang kedua, pada saat kalian clear up the cleaning equipment and also the chemical, mohon berhati-hati ya, jangan sampai ada alat yang jatuh ya. Jangan misalnya sampai ada peralatan-peralatan yang sampai mengenai diri kalian. Ya, maksudnya gimana bis? Biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, itu mohon ada handle yang bisa kalian pegang di setiap peralatan pembersih, itulah yang dipegang. Oke? Dan yang ketiga, misalnya mau untuk skill kalian sendiri ya. Untuk ini saya belum terbiasa ngomong di depan, ini saya gugup, don't worry about it ya. Jangan kalian cemas tentang itu bisa dilatih guys ya. Jadi bagaimana caranya melatih? Mungkin kalian depan kaca bisa ngomong ya. Mungkin kalian bisa belajar presentasi lebih giat lagi di rumah. Mungkin kalian bisa nonton channel-channel YouTube yang memang ada presentasinya. Bagaimana caranya berbicara di depan umum dengan baik dan dengan nada yang benar ya. Itu bisa kalian pelajari ya. Sekarang karena masih proses pembelajaran, misalnya juga tidak menuntut adik-adik kalian harus sempurna, tidak ya. Kalian sudah mampu saja dan sudah bisa, artinya tidak harus sempurna ya. Intinya kalian bagaimana skill kalian di sini biasa, itu yang saya inginkan. Tapi setelah kalian sudah bisa menata dan kalian juga sudah melakukan presentasi tadi, nice guys, feedbacknya misalnya sangat suka sekali ya. Apalagi tadi pada saat kalian memberikan pertanyaan dan juga komentar yang bersifat membangun untuk temennya, di temennya juga sudah memberikan usaha untuk kedepannya bagaimana ya. Jadi tadi saat kalian sudah melakukan aktivitas, berhubung juga waktu kita sudah mau habis, because our time is over. Jadi perlu saya informasikan sedikit untuk ulangan umum, karena kan kita tidak ada pertemuan kembali ya. Kita sudah mengakhiri semester ganjil ini dengan penilaian akhir semester ya. Jadi ulangan umum kalian sudah mendapatkan jadwal. Jadi khusus untuk public area, saya tugaskan kalian untuk mendownload e-learning ya. Maksudnya mendownload e-learning bagaimana? Miss PowerPoint yang ada di e-learning. Dan PowerPoint yang sudah saya upload, yang sudah saya berikan ke kalian, itu mohon dipelajari ya. Kalau misalnya kalian ada beberapa hal yang belum kalian mengerti, don't worry to ask me. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ke
kepada saya ya. Kalian bisa kalau misalnya pas ketemu sama misalnya di sekolah, kalian bisa tanyakan, "Miss, saya kurang mengerti sama materi ini ya." Kalau misalnya kalian save my WhatsApp number, kalian bisa tanya, dengan lebih juga bisa ditanyakan ya. Oke, jadi mohon untuk mendownload PowerPoint yang ada di dalamnya, video-video pembelajarannya mohon untuk ditonton ya. Kalian jangan menonton video-video yang lainnya, atau kalian nobar game, main game aja kerjaannya. Ingat ulangan umum ya, download materinya, itu ada video-video pembelajaran, kalian bisa compare dengan bagaimana pembelajaran di sekolah dan video yang kalian tonton. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai menata troli. Do you have any questions? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan ulangan umum? Jadi mohon dipelajari itu dari awal ya, dari mendeskripsikan area umum hotel, itu PowerPoint-nya, bahan pembersih chemical ya, pengenalan alat, cleaning equipment, dan juga bahan-bahan pembersihnya mohon dipelajari sehingga sampai di bagaimana caranya menata troli yang baik dan benar ya. Jadi dari urutan materi kita dari awal sampai akhir, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah jelas kira-kira? Oke. Karena waktu kita sudah habis, karena kalian juga tidak memiliki pertanyaan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalian bisa tanya saya di sekolah atau bisa hubungi saya melalui WhatsApp number ya. Karena waktu kita sudah habis dan tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri kelasnya dengan para murid ya. Pada